Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Justru Menteri Agama yang katanya beragama Islam, kata teman-teman sepertinya benci dengan Islam, Pak. Ini banyak sekali WA ke saya, Pak Menteri. Dan ini sudah berkali-kali, Pak Menteri berapa kali di permukaan di forum ini mengatakan permintaan maaf terus. Karena kesalahannya di bawah Bapak juga ngasih input nggak benar gitu loh. Terus sampai kapan kita gini, Pak Menteri? Waktu terus berjalan. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf, saya membaca itu, air mata saya keluar, kemudian saya teringat Pak Menteri Agama. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme. Sampai saya bertanya, Pak Menteri Agama Islam atau bukan? Berarti radikalisme itu kalau menurut saya adalah satu tindakan yang mengarah kepada pembubaran negara ini atau kemudian menurunkan kepemimpinan tanpa sah. Itu radikalisme. Nah justru itu kami mohon ke Pak Menteri, hentikanlah kata-kata radikal itu. Jangan bicara radikal lagi. Kalau tidak ada radikal positif, kita tidak akan merdeka Soekarno-Hatta. Saya ini pemilik pondok pesantren, Pak. Pak Menteri ya, Pak Ketua. Kita mendidik anak-anak kita itu supaya baik, menghafal Quran dan lain sebagainya. Tapi ya jangan dicurigai, Pak Menteri. Jangan, sekali-sekali jangan itu. Apalagi juga radikalisme terkait dengan masalah komunisme. Kita tahu bahwa komunisme dari KI sudah terlarang. Tapi itu juga tidak pernah kita dengar Pak Menteri permasalahkan tentang radikalisme, tentang PKI, radikalisme. Radikalisme, kita sepakat Pak Menteri, radikal itu yang negatif memang harus kita basmi Pak. Tapi menarasikan bahwa Islam itu radikal, menarasikan bahwa orang yang pandai bahasa Arab itu radikal, yang hafal Al-Quran itu radikal, itu menurut saya sungguh itu membuat saya tersinggung Pak, secara pribadi maupun sebagai Ketua Komisi 8 Pak. Ini mohon diklarifikasi secara sungguh-sungguh Pak, dan kami minta hal-hal yang seperti ini tidak perlu diulangi kembali Pak. Bagaimana mungkin orang yang bahasa Arab Bapak katakan atau yang hafal Al-Quran itu menjadi sumber utama radikal? Saya kira ini tidak elok untuk kita kembangkan gitu loh. Dan kalau ini bisa diklarifikasi Pak Menteri, mudah-mudahan ini kegelisahan para pondok pesantren atau anak-anak kita yang memang kita sarankan Pak. Saya jujur, anak-anak saya sarankan untuk pintar bahasa Arab, hafal Al-Quran Pak. Tapi kalau itu hari ini pemerintah menuduh itu sumber utama radikal, saya kira itu sesuatu yang tidak bisa kami terima. Termasuk sertifikat da'i Pak. Yang memberikan gelar da'i, ustadz, kiai itu ya masyarakat Pak, bukan pemerintah, ya kan? Pemerintah aja belum tentu Pak menjadi da'i atau ustadz. Apa haknya memberikan sertifikat? Nah, oleh karena itu hal seperti ini penting Pak. Jangan sampai justru Menteri Agama yang katanya beragama Islam, kata teman-teman sepertinya benci dengan Islam Pak. Ini banyak sekali WA ke saya Pak Menteri. Ya kan? Ini penting Pak. Karena kalau selama itu tidak kita bereskan, berarti kita ikut memancing kegaduhan gitu. Maka dalam rapat kerja ini penting kita klarifikasi secara menyeluruh, termasuk yang sertifikat tadi Pak. Dan ini sudah berkali-kali Pak Menteri berapa kali di permukaan di forum ini mengatakan permintaan maaf terus. Karena kesalahannya di bawah Bapak juga ngasih input nggak benar gitu loh. Terus sampai kapan kita gini Pak Menteri? Waktu terus berjalan. Sementara yang kita layani sangat banyak masyarakat di bawah. Tolonglah Pak Menteri, tolong Pak Menteri, tolong. Ini saya menangis, mau nangis Pak saya Pak. Kebayang saya Pak, orang-orang di kampung itu Pak. Makan aja susah Pak. Orang tuanya menangis, ini dipotong Pak. Diskriminatif, anak tiri katanya di Republik ini. Jadi saya kira anggota yang terhormat, kita harus satukan tekad Pak, bersatu padu. Bahwa kita harus membela orang miskin Pak. Nggak boleh kita diskriminatif di Republik ini Pak. Saya Ketua Komisi 8 Pak Menteri bertanggung jawab nih Pak. Itu Pak. Jadi hari ini menurut saya Pak Menteri coba Bapak konsolidasi di internal Pak. Ini kalau hari ini Pak Menteri jawab atau besok diumumkan ke publik bahwa tidak ada pemotongan bos, saya kira itu kado paling indah Pak bagi anak-anak miskin. Bagi orang-orang miskin Pak yang sedang sekolah sekarang sedang susah. Tapi kalau ini kita teruskan kebijakan yang diskriminatif ini Pak, saya kira kita zalim Pak. Apa kita ini duduk di ruangan AC makan enak, ada kue, ada ini semua negara Pak nyiapkan kita Pak.
Sementara uang negara yang memang untuk orang miskin kita potong. Di mana nurani kita? Saya sekali lagi tidak terima ini Pak. Dan saya tidak akan membahas RKL tahun 2001 Pak. Tidak akan berani. Sebelum ini clear, kami tidak akan raker dengan Pak Menteri. Ini menyangkut ini Pak. Sekali lagi hidup ini nggak lama Pak. Zalim kita Pak. Dan itu udah janji waktu raker awal. Tidak ada potong dana bos. Faktanya dana bos dipotong. Silakan Pak Menteri. Saya kira rapat kita nggak akan lama lagi Pak. Ini akan saya tutup nanti. Tadi saya interupsi Ketua. Apalagi saat-saat terakhir Pak Menteri Agama, mohon maaf ini kedua kali saya bicara radikalisme. Pak Menteri Agama gagal faham mengenai fungsi-fungsi agama dan fungsi-fungsi pendidikan di Kementerian Agama di Republik kita yang tercinta ini. Tanpa ingin mengecilkan Pak Menteri Agama, tidak sama sekali. Tidak ada sifat alih tahir mengecilkan siapapun. Tetapi kita bicara soal check and balances, maka saya hanya ingin bicara. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam, ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf, karena idealisme yang dibangun oleh kementerian ini tak terbawa. Saya mengistilahkan ideologi ditinggalkan, sejarah tak terbawa. Kenapa demikian? Karena pernyataan-pernyataan Kementerian Agama kontraproduktif terhadap program-program dan anggaran kita. Mestinya menurut saya dengan DPR itu fungsinya adalah mendekatkan, menyenangkan, mengembirakan, mencerdaskan, mengajak agar yuk mari DPR bersama dengan pemerintah kita berpikir jernih untuk berbuat demi kepentingan anak-anak bangsa. Saya orang yang suka cengeng Pak. Karena saya orang yang paling jauh di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, daerah sangat-sangat miskin. Saya diasah batin saya untuk bagaimana supaya tetap cinta dengan rakyat. Tapi begitu Pak Menteri mengatakan bahwa para guru ngaji, kemudian para ustadz, itu dicurigai sebagai bentuk-bentuk awal dari radikalisme, perasaan terganggu sebagai seorang yang beragama. Perasaan yang terkoyak, perasaan yang terbunuh keimanan saya, perasaan terganggu seperti gelas yang pecah. Seolah-olah selama ini kita sholat, kita ngaji, kita berbuat sesuatu itu tidak ada arti apa-apa. Wallahi, tadi pagi saya sengaja dalam rapat ini saya membuka surat Al-Qiyamah. Saya menangis Pak. Allah mengatakan, "Fa'idza qara'nahu fattabi Qur'anahu." Jika kami telah membacakan Quran itu, maka ikutlah bacaannya. Saya membaca itu, air mata saya keluar, kemudian saya teringat Pak Menteri Agama. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme? Apakah itu betul atau tidak, soal nanti Pak Menteri mengklarifikasi. Tetapi publik sudah menyatakan itu. Sampai saya bertanya, Pak Menteri Agama Islam atau bukan? Saya mohon maaf. Perasaan suuzon sebagai seorang tidak boleh sebenarnya. Tapi ada perasaan tak enak. Karena kami anggota DPR seperti mendayung di tengah dua selah karang, Pak. Karang yang pertama adalah idealisme yang kami bangun. Kami rakyat kecil, Pak. Kami ini suara yang mendukung kami orang-orang kecil. Karang yang kedua adalah kekuasaan. Antara dua selah karang itulah mempertemukan kita di forum yang terhormat ini. Nah dengan demikian maka menurut pandangan saya, Pak Menteri Agama sekali lagi saya mengajak, berhentilah berkata radikalisme. Berhenti berkata radikalisme. Islam yang kita pahami ini Islam yang rahmatan lil alamin, dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian. Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Hari-hari kami Pak berhadapan dengan rakyat kecil. Saya hari ini dapat viral lagi Pak Ali Tahir
perjuangkan aspirasi kami. Saya bilang aspirasi itu bisa berjalan kalau imamnya tidak batal wudhu. Kalau imamnya sudah batal wudhu, makmum tidak boleh mengimami seorang yang sudah batal wudhu. Referensi-referensi radikalisme itu kan referensi orang luar terhadap umat Islam, mau Islamofobia, menghardik umat Islam, dan tolong lihat ini Islam dalam konteks global, bukan dalam konteks Indonesia semata. Nah, oleh karena itu kami merasa sakit, Pak. Luar biasa. Saya baru habis takziah dengan Pak Mali Fajar, almarhum Mali, baru sampai. Banyak orang kerubuti saya. Kok bisa begitu Pak Menteri Agama? Saya bilang beliau orang baik, Pak. Pak Menteri orang baik. Cuma belum belajar Islam esoteris dan Islam eksoteris. Islam yang substantif dan Islam yang simbolik. Orang itu menjadi radikal itu kan posisi kedua setelah terjadi intoleransi. Jalannya radikalisme dalam teori sosiologi agama, intoleransi terjadi karena ketidakadilan di situ. Penegakan hukum yang tidak terjadi. Hak-hak miskin, orang miskin yang terabaikan. Kebanggaan bangsa tercabut. Liberalisasi yang begitu kuat, kapitalisme yang begitu kuat. Sementara orang menangis, orang menderita di atas tanah air sendiri. Nah, oleh karena itu paling mudah membangun bangsa ini jika intoleransi ini harus dimulai. Pertama adalah tegakkan keadilan. Yang kedua, sayangin orang miskin. Kurangin kesenjangan sosial ekonomi. Tidak boleh ada diskriminasi. Nah, baru radikalisme. Radikalisme terjadi apabila tiga faktor-faktor tadi bisa dijalankan dengan baik. Baru terakhir itu baru terorisme. Jadi kalau saudara menteri menganggap semua para mubalik ini adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme, saya tidak mau bicara apa lagi. Masih perlukah musabaqah tilawatil Quran? Masih perlukah musabaqah tilawatil Quran? Yang tujuannya adalah mendengarkan orang membaca Quran, kita mengamalkan isinya, berfaedah agar membangun kekuatan spiritualitas dan juga membangun kekuatan horizontal. Oleh karena itu menurut pandangan saya Pak Ketua, Pak Yandri, marilah kita rekonstruksi, reformulasi fungsi-fungsi agama, baik itu fungsi menyangkut masalah pembinaan internal umat beragama, antar umat beragama dengan antar umat beragama pemerintah, mesti kita bangunkan kembali. Tidak boleh membangun bangsa ini penuh dengan prasangka. Kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan, Pak Menteri, Anda bicara fungsi lebih berarti dibicarakan soal radikalisme. Yakinlah itu. Anda sangat berharga kalau bicara soal fungsi agama dan fungsi pendidikan itu dalam perspektif dakwah, Pak. Kami suka mengalami suka duka berdakwah di lapangan. Suka duka, Pak. Tapi kami tetap berjalan. Nah, oleh karena saya menghimbau Pak Ketua, menurut saya sependapat jika hari ini kita tidak lagi membicarakan anggaran dulu, clearkan dulu anggaran, supaya fokus programnya, money follow function, money follow value, dan money follow macam-macam itu di-clearkan dulu, baru setelah itu kita bicarakan rapat berikutnya, supaya... Kenapa kemudian tadi saya minta pandangan Pak Menteri tentang radikalisme? Barangkali Pak Menteri punya perspektif sendiri. Saya tidak salah untuk menanggapi, tetapi Bapak merasa sama dengan kita. Berarti radikalisme itu kalau menurut saya adalah satu tindakan yang mengarah kepada pembubaran negara ini atau kemudian menurunkan kepemimpinan tanpa sah. Itu radikalisme. Tapi kalau berpikir radikal itu adalah dunia pendidikan mau tidak mau gitu. Nah, kalau kemudian setiap orang yang berpikir secara radikal, secara mendalam, secara berakar itu kemudian dianggap bertentangan dengan bangsa negara, tidak dianggap sebagai suatu beragama yang toleran, saya kira ini menjadi perdebatan yang panjang. Selama kita acara ini, saya banyak sekali mendapat WA dari beberapa tokoh-tokoh ya masyarakat agama. Ini mereka menyampaikan kepada Menteri, tolonglah Pak Menteri Agama itu jangan obral mengatakan radikal, jangan obral mengatakan teroris, jangan obral mengatakan Islam itu swasta ganas. Ini tidak baik. Jadilah seorang menteri agama itu bertahta di hati umat, bukan justru sebaliknya. Nah, ini pesan moral mereka, sehingga tidak seolah
itu jadi pijakan. Nah, bicara masalah radikal, kami belum pernah mendengar Pak Menteri mengadakan pendekatan edukatif terhadap kelompok radikal ini. Belum pernah. Belum pernah Menteri Agama mengeluarkan berapa persentase dari 85% umat Islam ini berapa yang radikal. Kenapa yang kecil ini menjadi mainan? Kenapa yang besar ini tidak urus dengan baik? Apakah itu potensi untuk mendukung kita berbangsa dengan negara? Kenapa yang kecil ini yang kita jadikan mainan? Habis energi Pak Menteri bicara radikal, bicara teroris. Dia semakin dipijak mereka itu, mereka semakin melambung Pak. Semakin besar mereka Pak. Semakin sering Bapak sebut teroris, itu mereka semakin besar. Ketawa mereka. Nah justru itu kami mohon ke Pak Menteri, hentikanlah kata-kata radikal itu. Jangan bicara radikal lagi. Kalau tidak ada radikal positif, kita tidak akan merdeka Soekarno-Hatta Pak. Jadi radikal ini jangan diartikan negatif. Radikalnya artinya positif Pak. Jadi kami mengharapkan ini, jangan Menteri Agama menjadi pemicu. Jangan Menteri Agama jadi gaduh umat ini di tengah-tengah kita. Tapi penyejuk Pak. Itu harapan kami kepada Pak Menteri. Kemudian dengan demikian, cobalah memang radikal itu yang mana, kelompok mana Pak. Bukankah fungsi kita pembinaan? Di sini ada anggaran pembinaan agama Pak. Ada pembinaan untuk agama, ada pembinaan keagamaan. Keagamaan itu kan ormas itu Pak. Ini lemah sekali Kementerian Agama ini pembinaan di bidang keagamaan ini. Kalau pendidikan agama oke Pak, udah bagus. 83% total APBN kita Kementerian Agama ini untuk pendidikan agama. Tapi pembinaan keagamaan, ormas-ormas itu yang lemah. Jadi kalau ada kelompok radikal itu Pak, dekati mereka Pak. Jangan dijadikan musuh. Dan jadi jangan ini mainan teroris ini. Soalnya teroris ini disengaja isu-isu dibesar-besarkan. Padahal berapa persen lah manusia teroris di Indonesia ini radikal nih. Nah, jadi kami harapkan ini hentikan Pak ngomong ini menjadi masalah besar. Ingat kata pepatah, mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu sendiri. Nah, ini Bapak dah terkam orang sekarang. Iya, di mana-mana mesti hentikan itu Pak. Pak usulkan Menteri Agama atau berhenti aja lah. Usulnya hanya radikal. Nah, yang kedua Pak, termasuk sini Bapak menerima ASN ini. Masa radikal juga dimasukkan di sini? Kenapa narkoba yang menghancurkan negara semudah, kenapa tidak dimasukkan sini? Narkoba Pak. Kenapa radikal yang Bapak usut di sini? Narkoba yang menjadi musuh kita karena sekarang ini luar biasa narkoba di Indonesia. Kenapa tidak Bapak masukkan ASN ini? Berarti Bapak kalau narkoba orang bisa masuk ini. Ya kan? Karena tidak disebutkan radikal yang disebutkan. Ya kan? Narkoba tidak disebutkan. Pak itu luar biasa narkoba ini musuh bersama kita sekarang. Menghantui generasi milenial kami. Yang menghancurkan negara ini. Kita luar biasa narkoba generasi. Kok tidak pernah bicara masalah narkoba pembinaan generasi muda Kementerian Agama ini. Ini hancur Pak negara kita. Narkoba ini. Jadi kami janganlah terlalu radikalisme menghantui kita. Jangan itu Pak jadinya. Ini persyaratan ASN harus radikal, dicegah radikal. Nah, kemudian yang terakhir itu good looking kemarin Pak. Ini luar biasa. Good looking itu Pak bahasa Inggrisnya seperti bahasa Inggris. Itu ganteng bagus Pak. Iya kan, ganteng bagus. Masa orang ganteng bagus dicurigai? Kan saya termasuk ganteng dulu Pak, waktu muda ya Pak. Betul, ganteng Pak. Di sekolah SMA saya jadi idola dulu Pak, ganteng. Ya kan, betul Pak. Tapi saya tidak radikal Pak. Ya kan? Mungkin kalau Pak Menteri Agama waktu itu saya sudah dicurigai, sudah di bin saya kan. Ya Pak Menteri ya kan. Iya. Ganteng sekarang pun sisa-sisa ganteng itu masih ada Pak. Betul Pak Menteri ya. Nah jadi jangan Pak, ya good looking itu kan ganteng Pak, yang tidak tepat terjemahan itu. Masa orang yang anak muda yang suka tahajud, baca Quran hafiz, ya rajin ke masjid, itu dicurigai sebagai bibit-bibit radikal yang didekati orang-orang tertentu. Sekarang Pak banyaknya bujang Pak, takut Pak kena pinang Pak oleh mertuanya karena ini good looking ini kamu bahaya ini. Nah, kan ini kan ucapan seorang menteri ini kan luar biasa Pak. Nggak bisa gitu Pak. Ya, tolong Pak ya, tolong itu. Berbicara tentang agama berarti kita berbicara tentang keyakinan, tentang akidah dan
berbicara tentang ibadah kita. Tadi Pak Menteri telah mengatakan bahwa pemotongan dana BOS akan dikembalikan yang 100.000. Karena ini akan saya selaku pimpinan pesantren di Sumatera Utara dan juga masuk di kelompok pesantren di seluruh Indonesia, saya akan sebarluaskan dan beritakan ini, ya. Kemudian juga ini Pak Menteri balik lagi bahasa radikal-radikal ini. Biar Pak Menteri tahu aja, kami Pak Laksamana TNI Purnawirawan Mukhlad Sidik, kami biasa memanggil beliau Pak Kiai. Saya takut ini nggak mau lagi dipanggil Pak Kiai gara-gara bahasa itu. Betul gitu Pak Kiai ya? Masih mau rupanya. Jadi ya Pak Menteri, juga Pak Ketua, saya kebetulan kemarin Komisi 8 cuma saya sendiri yang kawani Pak Menteri di Papua. Kita cerita tentang kerukunan umat beragama di sana. Kita cerita tentang kita bangun semangat untuk anak-anak Papua supaya mereka maju di dunia pendidikan maupun dan lain sebagainya. Itu saya rasa itu sangat bagus sekali. Cuma begitu saya sampai sini, Pak Ketua, ya masuklah pula WA, SMS, apa lagi namanya. Yang namanya itu good looking, hafal Al-Quran, bahasa Arab. Saya ini pemilik pondok pesantren Pak. Pak Menteri ya, Pak Ketua, kita mendidik anak-anak kita itu supaya baik, penghafal Quran, dan lain sebagainya. Tapi, ya jangan dicurigai Pak Menteri. Jangan, sekali-sekali jangan itu. Apalagi tadi Pak Menteri mengatakan, ini macam Strokhokranya, Mas Belanda masuk ke Aceh. Wah, masuk kampung saya lagi. Kampung saya kampung Pak Menteri. Itu Pak Menteri, Pak Ali Tahir tuh, Pak Ali Tahir, kebanggaannya Pak, ya saya kasih tahu, ini saya buka sedikit rahasia sama Bapak. Kebanggaan beliau adalah dididik secara politik oleh orang Aceh yang namanya almarhum Ismail Hasan Mitaram. Betul Pak? Jadi Pak, dulu Strokhokranya itu datang mengobok-obok Islam di Aceh. Itu masa perang Pak, masa perang dulu. Ya, dia lemahkan Aceh itu. Kenapa? Hikayat perang sabilnya itu. Hari ini kita nggak ada hikayat perang sabil. Merdeka kok. Ya, kita merdeka di sini. Jadi ini saya rasa 2020 ini kerukunan umat beragama ini sangat kondusif. Jadi mohonlah, saya mohon sekali. Kami satu kampung nih Pak Ketua. Malu juga saya kan. Saya pimpinan masyarakat Aceh nih di Sumatera Utara. Jadi mohonlah Pak, kata-kata seperti itu sudah kondusif, sudah bagus. Enggak usahlah kita keluarkan pernyataan-pernyataan bahwa kita mencurigai orang dan lain sebagainya, bahwa ada kata-kata radikal. Toh juga enggak dikeluarkan kata-kata itu orang tuh senang. Ya. Saya kalau ditanya orang, Pak Menteri Agama siapa? Oh, orang kampung kita. Cepat kali saya ngomong gitu Pak Menteri. Ya. Kemudian juga di sini masalah penceramah bersertifikat, ya, itu sudah diurus sama MUI dan lain sebagainya. Di sini Bapak masukkan lagi, ada akademisi, ada pakar, besok pakar kereta api pun ngurus agama Islam. Ini orang kan bisa aja menyatakan dia itu siapa dan dia itu apa. Jadi karena di sini apa yang Pak Menteri katakan tadi, saya tangkap sebaik-baiknya. Bapak bilang apa bahasa Bapak sepertinya kan katanya dipotong-potong gitu Pak ya. Jadi diambil yang kira-kira yang tidak baik yang diumumkan ya. Jadi hal seperti ini kita hati-hati Pak. Ini zaman keterbukaan, zaman medsos ya. Jadi memang kita sangat hati-hati. Dan satu lagi permohonan saya Pak, ya, supaya ini kita kan tetap kondusif ya di Kementerian Agama. Ya Mas, karena sekarang sudah ribut nih para ulama dan lain sebagainya, dan malah rasa takut. Itu sekarang Pak Ketua, pesantren-pesantren kan sekarang harus mempunyai izin dan lain sebagainya. Kalau pesantren di kampung kita itu hampir banyak tak ada izin, ya. Katanya ustadznya bisa dipenjarakan sampai 10 tahun. Jadi itu menakutkan. Jadi kalau boleh lah ya Pak Menteri,
nanti didampingi Bapak Ketua Komisi 8, kalau saya tidak perlu Pak Menteri. Bikinlah konferensi pers, masukkan ke TV, masukkan ke media-media, sebarluaskan semua kebaikan-kebaikan nih Pak Menteri. Cocok Pak Ketua? Nah, kalau udah cocok Pak Ketua, saya pikir saya tutup lah. Pak Menteri mungkin masih ingat dan mudah-mudahan masih ingat. Pertama kali kita kerja Komisi 8 dengan Menteri Agama, waktu itu juga sudah terjadi kritik yang sangat terbuka semacam ini. Karena pernyataan-pernyataan Pak Menteri yang lagi-lagi sebelum itu sudah bicara tentang radikalisme, terkait dengan celana cingkrang, terkait dengan masalah berjenggot, terkait dengan hal yang kemudian menghadirkan kegaduhan yang sangat luar biasa. Dan pada waktu itu keputusan kita di rapat Komisi 8 dan Menteri Agama, waktu itu Pak Menteri meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kegaduhan-kegaduhan karena terminologi yang dipergunakan yang menghadirkan multitafsir dan menghadirkan keresahan di tingkat umat. Waktu itu Pak Menteri Agama sepakat dan bahkan terbuka meminta maaf melalui Komisi 8. Tetapi belakangan beragam pernyataan Pak Menteri memang menghadirkan kegaduhan. Tadi Pak Menteri menyampaikan itu dalam forum tertentu dengan Kementerian Menpan RB. Saya kira harusnya tidak perlu dibedakan apakah kita berada di dalam forum tertutup maupun forum terbuka. Kalau kita menyampaikan kebenaran, ya tertutup ya benar, ya terbuka ya benar. Kalau kita menyampaikan kejujuran, ya tertutup ya jujur, terbuka ya jujur. Kalau kita menyampaikan keadilan, ya terbuka ya jujur, forum tertutup juga tetap jujur. Yaitu hanya forumnya saja yang berbeda, tapi kontennya harusnya tidaklah berbeda. Nah, misalnya tadi terkait dengan masalah radikalisme Pak Menteri, sekalipun lagi-lagi kita tidak memperdebatkan tentang definisi, sekalipun sesungguhnya itu harusnya didudukkan supaya tidak terjadi pembahasan yang ngalor ngidul yang tidak jelas. Radikalisme prinsipnya tentu salah satu di antara ujung-ujungnya adalah terorisme. Terorisme yang salah satu pilar utamanya adalah perilaku daripada Israel yang terus melakukan tindakan teror yang luar biasa terhadap Palestina dan tanah Palestina termasuk Masjid Al-Aqsa. Luar biasa yang mereka lakukan. Tetapi Pak Menteri Agama kita tidak pernah mendengar membuat pernyataan apapun terkait dengan kejahatan dilakukan oleh teroris Israel itu. Dan kemudian dalam konteks di Indonesia ini misalnya yang sekarang ini juga berlaku, Pak Menteri salah satu tugas di Kementerian Agama tentu adalah menjaga moral bangsa, keberagaman yang menghadirkan moralitas yang berkeunggulan. Tetapi kita belum pernah mendengar Pak Menteri mempermasalahkan terkait radikalisme kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok yang menodai moral dan agama, misalnya radikalisme dari kalangan pedofilis yang melakukan pemerkosaan terhadap dan atau kejahatan seksual pada anak-anak. Kemarin ada seorang pedofilis dari Prancis, korbannya 350 anak-anak Indonesia di Jakarta dan sekitarnya. Kita tidak pernah mendengar Pak Menteri mempermasalahkan radikalis dari kalangan pedofilia. Dan ini menyebar kemana-mana. Kemarin ditangkap kelompok LGBT, kelompok gay yang melakukan pesta seks, dan itu ternyata sudah 6 kali mereka lakukan. Kita tidak pernah mendengar Pak Menteri menyampaikan kritik keras terhadap radikalisme yang menghancurkan moral dan menghancurkan etik dan menghancurkan etika beragama ini. Dan apalagi juga radikalisme terkait dengan masalah komunisme. Kita tahu bahwa komunisme dari KI sudah terlarang. Tapi itu juga tidak pernah kita dengar Pak Menteri mempermasalahkan tentang komunisme, tentang PKI, radikalismenya komunisme. Dan tidak pernah itu kemudian dijadikan sebagai rujukan ketika misalnya Pak Menteri bicara tentang dan atau itu penyebaran radikalisme melalui LGBT, melalui pedofilia, melalui penyebaran ideologi komunisme, separatisme. Kita tidak pernah mendengar itu. Yang kemudian muncul adalah tentang agama lagi, guru ngaji lagi, hafid lagi, iman sholat lagi, kemudian bahasa Arab lagi, kemudian ASN. Jadi ketika tadi Pak Ahmad menyampaikan yang narkoba pun tidak pernah disinggung. Padahal ideologi dan padahal Menpan RB bahkan pernah mengeluh bahwa ada tren baru di kalangan ASN yaitu poliandri. Itu kan ideologi yang menyimpang dari ajaran agama. Itu juga nggak pernah disebut oleh Pak Menteri. Padahal harusnya yang pertama kali bicara itu adalah Pak Menteri Agama maksud saya. Jadi harusnya Menteri Agama kalau bicara tentang radikalisme janganlah berlaku tidak adil dan apalagi dengan definisi yang tidak jelas.
perilaku radikal yang tadi kawan dari PDIP menyebut yang mungkin dilakukan oleh agama manapun juga, agama yang lain selain daripada Islam, tapi juga radikalisme ini bisa berlaku dan sudah terjadi dengan mereka yang melakukan pedofilia, yang mereka yang melakukan LGBT, yang mereka yang mengembangkan teror gaya-gaya Israel, komunis, dan kemudian pun juga yang melakukan tindakan-tindakan yang tadi poliandri itu semuanya berangkat daripada ideologi radikal. Jadi harusnya kalau Pak Menteri akan menghadirkan agama yang rahmatan lil alamin dan Pak Menteri mengatakan bahwa Bapak bukan hanya Menteri Agama Islam tapi Menteri Agama-agama, harusnya jangan umat Islam yang kemudian dipersepsikan sebagai dipojokkan, dipersekusi dan atau kemudian dituduh. Harusnya Pak Menteri betul-betul berlaku adil untuk kemudian menyampaikan secara terbuka permasalahan yang terkait dengan masalah radikalisme. Dan saya menegaskan bahwa Islam bukan radikal, umat Islam yang harusnya saya pernah sampaikan dalam rapor pertama kali di sini dengan Menteri Agama bahwa Kementerian Agama itu dulu dibuat oleh pemerintah karena pemerintah berterima kasih dengan umat Islam, karena umat Islam mau berkorban merubah ketuhanan ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi begitulah Pak Menteri, dan Pak Menteri pasti tahu ini. Jadi karenanya sekali lagi tentang radikalisme ini sebenarnya Pak Menteri betul-betul mengkoreksi diri, dan karenanya terkait dengan dan tidak mengulangi dan tidak lagi mengulangi kegaduhan dengan cara yang tidak adil semacam itu, karena itu menyakitkan umat dan umat tidak suka dengan hal-hal yang tidak adil, yang menyakiti dan melupakan sejarah perjuangan mereka. Berikutnya ini terkait dengan masalah tadi yang kawan-kawan sudah sebutkan juga, yaitu tentang masalah sertifikasi dai atau penceramah bersertifikat. Pak Menteri, ini masalahnya juga terkait dengan ini selalu Bapak sampaikan, tetapi sesungguhnya kalau kita di Komisi 8 dan kita menanyakan dalam program nomor berapakah adanya program sertifikasi dai ataupun yang sertifikat bagi dai, itu di program nomor berapa dan anggarannya berapa? Tidak ada dalam dalam anggaran yang diajukan tahun 2019 maupun 2020 dalam program prioritas tahun 2020 tidak ada program yang namanya pemberian sertifikat bagi ceramah atau ceramah bersertifikat, tidak ada. Dan apalagi, dan kalau itu tidak ada, kemudian kenapa diada-adakan? Anggarannya pun juga tidak disebutkan di sana. Terus itu anggaran dari mana? Dibiayai oleh siapa? Untuk kepentingan siapa? Sementara sekali lagi banyak hal yang terjadi dari isu ini adalah tadi kawan-kawan menyebutnya ada pembelahan. Bahkan ada kemudian kekhawatiran di kalangan para penceramah, dan sangat mungkin di kalangan mereka pun juga terjadi saling mencurigai, saling mempermasalahkan. Padahal tadi Pak Menteri sendiri menyampaikan bahwa tidak harus ada sertifikat untuk para penceramah dan tidak boleh mereka kemudian dilakukan tindakan persekusi. Pak Dirjen juga menyampaikan bahwa tidak ada konsekuensinya apapun. Kalau tidak ada konsekuensinya apapun dan tidak harus, kenapa harus dibuat program Pak Menteri? Dan apalagi programnya tidak ada di dalam agenda yang disepakati dengan Komisi 8, tidak ada juga anggarannya yang ada yang disepakati Komisi 8, dan apalagi melibatkan pihak-pihak yang oleh umat bisa menghadirkan kecurigaan. Kenapa melibatkan BNPT, kenapa melibatkan BPIP? Seolah-olah para penceramah ini sudah kemudian dituduh sebagai terkait dengan radikalisme, terkait dengan terorisme. Yang terakhir Pak Menteri, saya apresiasi bahwa Pak Menteri juga menyampaikan bahwa terkait dengan rancangan undang-undang tentang Omnibus Law. Jadi saya ingin menegaskan karenanya program sertifikasi tadi dihentikan saja dan tidak perlu dilanjutkan karena tidak diperlukan, toh juga tidak ada sanksinya dan bukan program